Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa aqimis salata li dzikri wa qala Allah ta'ala aydan wa la takum minal ghafilin. وقال تعالى أيضا حتى تعلموا ما تقولون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ليس للعبد من صلاته إلا ما أنقل منها. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini alhamdulillah Allah masih mempercayakan kepada kita nikmat-nikmat yang Allah titipkan, Allah amanahkan kepada kita. Karena nanti pada saatnya kalau sudah selesai masa peminjaman, sudah selesai amanah Allah, semuanya akan diambil. Bisa satu persatu, bisa semuanya secara global, bisa pelan-pelan, bisa juga dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menghendaki untuk mengambil amanahnya. Bisa amanah berupa diri sendiri, nikmat yang ada dalam raga, jiwa raga kita, bisa nikmat yang ada dalam keluarga kita, baik istri, anak, cucu dan lain sebagainya. Bisa jadi nikmat yang ada di sekitar kita, teman-teman, jamaah, dan juga karib kerabat kita. Bisa jadi Allah mengambilnya dengan perlahan. Hak Allah itu mau ngambilnya seperti apa, itu hak Allah. Tapi alhamdulillah hari ini nikmat yang begitu banyak Allah karuniakan kepada kita, Allah masih percaya sama kita. Artinya Allah masih percaya bahwa kita masih mampu untuk menunaikan nikmat yang Allah karuniakan kepada untuk kita syukuri. Karena jelas orang yang sangat bersyukur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Pahami, yang bersyukur itu banyak. Makna syakur itu bukan bersyukur, tapi orang yang sangat mensyukuri. Jadi jangan sampai orang bilang, ustaz sering bilang orang yang bersyukur itu sedikit. Enggak, masih banyak kok. Yang sedikit itu wa qalilum min ibadiyasy syakur. Syakur itu di atas syukur. Sigotnya sudah lebih daripada itu. Artinya kenapa? Orang yang bersyukur, sekedar syukur banyak. Tapi yang sangat bersyukur, sangat mau atau mampu berterima kasih itu sedikit, betul. Kalau hanya sekedar syukur mah banyak. Setiap orang dikasih juga bilang alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah, terima kasih dan lain sebagainya. Tapi yang alhamdulillah, terima kasih, balas dengan doa, balas dengan ditunaikan di hak-haknya, terus dia balas dengan dia manfaatkan di jalan Allah. Nah, itu yang sangat bersyukur dan terus menerus. Masih melanjutkan bayanu syurut al-batinah min a'malil qalbi. Ishtaratul khusyu' wal hudurul qalbi. Bab menjelaskan tentang syurutul batinah, syarat-syarat kebatinan min a'malil qalbi, jadi amalan-amalan hati. Ishtaratul khusyu', yaitu menjadi syarat utama itu adalah al khusyu' wa hudurul qalbi. Khusyu' dan hadir atau menghadirkan hati. Hudurul qalbi, hadirnya hati. Nah, kemarin sampaikan bahwasanya sholat ini adalah bagian dari rangkaian perintah Allah yang kita disuruh oleh Allah untuk mendirikan. Secara bahasa mendirikan, kita memahami bahwa itu rangkaian dari mulai nol sampai dengan jadinya sebuah bangunan. Allah sampaikan wala takum minal ghafilin, jangan lalai
Kalau lagi ngebangun, lagi menjadikan sebuah bangunan, dan ini di sini adalah bangunan daripada sholat, komponennya adalah sholat, maka jangan sampai lalai. Urus semua surat-suratnya, urus semua syarat dan rukunnya, sehingga apa? Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kita tahu maksud dan tujuannya itu apa untuk sholat, sehingga tahu apa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, maksud dan tujuannya paham dan dipahami. Sholat kita ke masjid untuk apa? Syarat dan rukunnya sudah terpenuhi apa belum? Komponen sholat ini sudah terpenuhi apa belum? Sehingga kita nanti hatta ta'lamu ma taqulun, nyata jelas maksud dan tujuan kita yang mana. Karena kalau maksud dan tujuannya nggak jelas, ngebangun nggak jelas arah dan tujuannya, perhitungannya salah, malam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Bukannya jadi sebuah bangunan, malah rusak. Kenapa? Karena barang siapa yang sholatnya tidak ada maksud dan tujuan, tidak ada efeknya daripada sholat, maka Allah nggak ada hak untuk menambah selain daripada makin jauh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangunannya malah makin nggak jadi. Dan kita nggak bisa menuntut Allah. Mau doa kita lama, sholat kita panjang, ternyata doa-doa kita nggak dikabulkan oleh Allah, ternyata sholatnya nggak berbekas, ya jangan salahin Allah. Sholat yang kemudian orang setelah sholat hidupnya belangsak banyak, yang hidupnya makin makmur banyak. Tapi yang perlu dikoreksi bukan kita ngoreksi Allah, gimana udah doa terus panjang hari, doanya lama, dilama-lamain juga, sholatnya juga begitu, tapi nggak ngefek dalam kehidupannya. Salahnya di mana? Ya jangan nuntut Allah, karena Allah sudah sampaikan bahwa salahnya lam yazdad minallahi illa bu'dan. Lah jangan ngarepin hubungan kita dengan Allah bukan semakin dekat tapi semakin jauh. Dan kita nggak ada hak menuntut Allah, juga tidak ada hak Allah untuk kita tuntut. Kenapa? Wa sholatul ghafil la tamna minal fahsya wal munkar. Sholatnya orang yang lalai nggak akan ngefek dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholatul ghafil la tamna minal fahsya wal munkar. Nggak mampu sholat itu mencegah perbuatan daripada keji dan mungkar yang kita lakukan. Ahli maksiat, sholatnya nggak benar, tetap ahli maksiat. Wudunya nggak benar, ya tetap orang nggak ngefek. Nih yang sampaikan begini, sholatul ghafil tamna minal fahsya wal munkar. Jadi kalau nanti setelah kita pulang dari masjid, urusan kita kok nggak kelar, masalah kita kok nggak selesai-selesai, beban kita makin banyak, berarti kita perlu perbaiki niat lurus ke masjid, jamaah diperbaiki, agar nantinya kalau yakin di sini yakin bahwasanya sholatnya orang lalai tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, kalau sholatnya khusyuk pasti mampu. Karena jelaskan min qaimin hadzahu min salatihi at-ta'ab wan nasab. Rasulullah sudah jelas dengan tegas menyampaikan kam min qaimin. Banyak orang yang sholat tapi tidak dapat bagian apapun sama Allah, semakin jauh. Bangun tengah malam pun hanya mendapatkan at-ta'ab wan nasab. Susah payahnya saja. Wa radda bihi illal ghafil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Rasul juga menyampaikan laisa lil abdi, tidak ada bagian bagi seseorang hamba min salatihi dari salatnya illa ma aqala minha, kecuali hanya angan-angan yang diangan-angankan saja. Selama salat kita yang diangan-angan apa? Apakah kita benar bermunajat dengan Allah ataukah memikirkan yang lainnya? Karena orang yang lalai itu bisa jadi ketika sholat pikirannya kosong, bisa jadi yang dipikirkan adalah hal-hal lain, urusan-urusan lain di luar sholat.
di luar masjid, di rumah lah, di kantor lah, di jalan dan lain sebagainya. Maka Rasul menyampaikan begini, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Kalian nggak akan dapat sholat bagian manapun, nggak akan mendapatkan jatah bagiannya daripada sholat, pahalanya yang 27 hilang, kebaikan-kebaikan sholat hilang, illa ma aqala minha, kecuali hanya angan-angan semasa sholat atau hanya yang diangan-angan saja. Wa tahqiq fihi annal musalli munajin rabbahu azza wa jalla. Wa tahqiq itu nyata, maksudnya adalah pernyataan keras di sini adalah annal musalli, sesungguhnya orang yang sholat. Perhatiin ya, musalli dengan musolla tulisannya sama persis. Kita kalau menulis bahasa Arab musolli dan musola, mim shad lam tasdid ya, musolli sama musola sama persis. Bedanya apa? Kalau musolli itu adalah fa'il, orang yang mengerjakan. Musolli orang yang sholat. Usolli saya niat sholat. Kalau musola berarti tempat sholat. Kalau masjid tempat sujud. Sudah berbeda tempatnya. Makanya hati-hati ketika sedikit mengoreksi juga ketika kita nanti pas penulisan Arab itu, nanti kalau ada teman-teman kan di sini masih ada pelajaran tahsin juga, belajar sekalian bahasa Arab. Nanti diperhatikan jangan sampai salah ngucap. Seperti contoh kalimat tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita harus benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan innanya pendek, nanti artinya nggak ada kitanya. Itu kan inna sesungguhnya kami, lillahi milik Allah, wa inna dan sungguhnya kami, ilaihi kepada Allah, raji'una bakal kembali dan dikembalikan. Annal musalli munajin rabbahu azza wa jalla, sungguhnya orang yang salat itu munajin, berbisik-bisik, ngobrol. Munajin itu ngobrol, suaranya pelan, hanya 4 mata. Karena bermunajat, nggak didengar oleh yang lain. Bisiknya ke bumi, sampainya ke langit. Ketika sujud, annal musalli munajin rabbahu azza wa jalla, sungguhnya orang yang salat itu hakikatnya, wa tahqiq, hakikatnya orang yang salat adalah berbisik, berbicara, ngobrol 4 mata antara si hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbisik itu berarti adalah saling berdekatan, ngobrol berdekatan. Kalau bahasa kita adalah muwajahah, bertatap muka, face to face. Nah ini, kama warda fil khobar wal kalam al ghaflah laisa bimunajatin. Perhatiin, orang yang sholat hakikatnya adalah dia bermunajat, berbisik, beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala, ngobrol privasi. 4 mata, hadap-hadapan. Sedangkan wal kalamu ma'al ghaflah, orang yang ngobrol, lawan bicaranya dia nggak merhatiin, nggak mendengarkan, maka dianggap batal sebagai bahasa munajat. Kita aja kadang suka kesel kalau ngobrol, lawan bicara kita nggak merhatiin. Kesel pak. Kita ngobrol, lawan bicaranya nggak dengerin. Atau kita ngomong apa, dia dengernya apa. Kesel kita. Gimana dengan Allah kita permainkan? Allah minta waktu kita sehari 5 kali yang wajibnya kita untuk setor muka, istilahnya gitu. Absensi. Daftar hadirnya ada. Allah cuma minta itu. Waktunya juga nggak lama. Tiba-tiba ketika ngadep sama Allah, lalai kita. Diajak ngobrol, entah ngobrolnya apa, nggak nyambung. Kesel kita. Kita manggil anak aja nggak jawab-jawab, kesel rasanya. Kadang kita manggil istri nggak jawab atau jawabannya lain aja, kesel kita. Gimana Allah yang tentu secara kita
hamba Allah adalah Tuhannya, kita bergantung seluruhnya Allahus Samad, kepada Allah seluruh makhluk bergantung. Kita bergantung kehidupan kita, kematian kita, seluruhnya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjamin keseluruhan 100% hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa. Orang yang sholat adalah hakikatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang lalai, orang yang bicara dengan kelalaian atau dia lalai, dia dianggap laisa bil munajat. Dia dianggap sedang tidak bermunajat. Berarti orang yang sholat dalam keadaan lupa, dia dianggap tidak sholat. Walau halafal insan wa qala la ashkuranna fulanan wa asna alaihi wa sa'alahu hajatan thumma jarat al-alfat ad-dala ala hadhil ma'ani ala lisanihi fin naum. Walaupun dia bersumpah, manusia itu bersumpah qala la ashkuranna, dengan la ashkuranna yakin pasti saya akan berfulanan wa asna alaihi wa sa'alahu hajatan. Walaupun dia berdoa dengan doa yang dibaca biasa, alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin, sampai dengan apa yang dia menjadi maksud dan tujuan dia sampaikan. Karena hatinya kosong, hanya omongnya saja, pikirannya entah kemana, hatinya entah kemana. Sumajar al-fat adalah ala hadil ma'ani, ini dianggap orang yang ngigau. Coba kalau sholat kita dianggap orang yang ngigo. Ya orang ngigo nggak bisa kita anggapin. Ya dicuekin aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kita orang ngigo mau ditimpalin juga gimana? Orang dia nggak bicara sama kita, meskipun manggil-manggil nama kita, pada hakikatnya dia nggak ada dengan kita, nggak ada maksud dan tujuan dengan kita. Kalau kita sholat kita nggak ada maksud dan tujuan dengan Allah, ini dianggap lalai, dianggap tidak bermunajat, dianggap orang yang sedang ngomong tanpa maksud dan tujuan, seperti orang yang ngigau. Lam yabirra fi yaminihi, bahkan kalaupun dia sumpah atas nama Allah seperti orang yang ngigau, nggak dianggap lam yabirra fi yaminihi, nggak dianggap baik. Walau jarat ala lisani fi zulmatin wa dzalikal insan hadir wa huwa la ya'rifu hudurahu, dia seperti orang yang hadir di kegelapan, ada suaranya nggak ada orangnya, atau ada orangnya tapi nggak ngerti maksud dan tujuan atau manfaat dari kehadirannya itu apa. Kita kalau lagi punya hajat, kita nggak ngerasa ngundang orang, dia ternyata datang, mohon maaf, kita juga nggak bisa nuntut, apalagi untuk menyiapkan si tuan rumah ngitung kita sebagai tamu dan lain sebagainya. Mungkin kita nggak diundang, atau kita hadir, memang kita hadir atas inisiatifnya sendiri, tapi sengaja kita nggak nemuin orang atau sahibul hajat karena kita ada tujuan lain, atau mungkin hadirnya cuma untuk makan saja misalkan, atau hadirnya cuma lewat saja misalkan, atau setor muka aja, tapi memang nggak ngobrol nggak apa, setor muka selesai pulang, hanya itu tujuannya. Nah seperti ini. Dzalikal insan hadir, orangnya ada wa huwa la ya'rifu hudurahu, tapi dia nggak tahu maksud dan tujuan hadirnya untuk apa. Ada rapat, tahu kita masuk, tapi dia nggak ngerti rapat apa ini, tujuannya untuk apa ini, akhirnya apa? Ya udah seperti kita nggak ada manfaatnya. Nulis absensi juga enggak, mutarain juga enggak, jadi enggak ada maksud dan tujuan. Nah, kita sama Allah, tujuannya sholat ini apa, dipertegas. Maksud dan tujuannya untuk apa, kita pertegas bahwa kita sholat yang pertama adalah menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Maksud dan tujuannya sampaikan rukun syaratnya terpenuhi semuanya, baru sampaikanlah maksud dan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz-lafaz atau ayat-ayat yang kita baca, pertegas kita ada maksud dan tujuan begini, ya Allah, ini proposal saya ya Allah, begini, sampaikan. Oh, sampean kesini ternyata punya hajat nih, pengen misalkan punya sesuatu, ya sudah sini baca dulu lah, nanti ada bagian yang meriksa proposal kita, layak nggak nih, ternyata permintaannya sesuai, layak, dia mampu nih. Nah nanti Allah akan menilai sejauh mana
kita layak untuk dikabulkan doa-doanya, permintaannya. Kalau doanya baik tapi belum sanggup nih, ini orang kalau dikabulkan sekarang belum sanggup, mungkin nanti besok atau nanti buat simpanan di hari akhir nanti. Nah ini jamaah sekalian, sekali lagi bahwa kita sholat kita pertegas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan dari rumah ke masjid adalah ibadah sholat. Jadi kalau ada yang ngerusak, kalau ada yang lain-lainnya abaikan saja, nggak usah perlu ditanggapi terlalu jauh. Karena dari awal kita bangun tidur, kita dengar suara adzan, kita dengar suara iqamah, tujuannya tiada lain tiada bukan adalah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh jiwa dan raga, dengan sepenuh hati, sepenuh keyakinan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan kewajiban kita utarakan maksud dan tujuan kita sampaikan hajat-hajat kita, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah usaha kita udah maksimal, tawakal, pasrahkan sama Allah. Nanti biar Allah yang akan menilai ibadah kita, layak atau tidakkah kita sebagai hamba yang menunaikan perintahnya, layak atau tidakkah sholat kita untuk dikasih ganjaran 27 derajat atau lebih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.